2020. Anda bersabar. Keren. Nah, Pikiran gak sih, kita ini udah tahun kedua loh. iya tahun Kamu kedua. kira-kira punya bayangan gak sih abis kuliah mau ngapain? Iya, belum tahu sih ngapain. Kalau kamu Lin ada bayangan nggak? Kalau aku tuh ya, abis kuliah aku abu-abu. Aku masih belum semua. Nah, jadi kita kedatangan tamu spesial nih. Iya, beliau adalah founder dan CEO dari PT DK Hikmah Karya. Selain itu, beliau juga merupakan lulusan salah satu universitas di Shanghai. Nah, langsung aja kita sambut Bapak Bagas Deka. Perkenalkan, nama saya Bagas Deka Krutianto, biasa dipanggil Bagas atau enggak Deka. Saya baru lulus dari Shanghai University of Finance and Economy tahun 2020, tetapi saya sudah mulai bisnis di tahun 2018. Saya datang ke Tiongkok itu di tahun 2002. Jadi pertama kali saya datang ke China itu ketika saya masih umur 7 tahun, 8 tahun. Dan 2020 saya akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia karena saya pernah janji sama negara kita. Saya pernah janji sama Indonesia di forum manapun, saya bilang ketika saya sudah mendapatkan ilmu yang cukup banyak, saya harus balik ke Indonesia. Kenapa? SDM unggul dibutuhkan di Indonesia. Kalau gitu, aku pengen tahu dong, motivasi Bapak awalnya ikut organisasi Permit Shanghai itu apa? Yaitu ketika kamu keluar negeri, nasionalisme kamu makin kuat. Dulu ketika aku belum keluar negeri, mungkin aku belum terlalu kuat nasionalismenya, karena semua orang adalah orang Indonesia. Kita tidak mewakili siapapun, paling mewakili orang tua kita. Tapi ketika kamu keluar negeri, yang kamu wakili siapa? Negara kita, your country. Itu adalah sebuah platform yang paling mudah untuk kamu untuk mempromosikan Indonesia, untuk kamu mengeluarkan nasionalisme kamu di organisasi. Duta besar yang diistilahkan duta negara, itu kita semua. I'm Indonesian, was Indian. Kamu sudah mewakili hal yang besar itu. Ketika kamu beretika, berbicara, ya kan, sopan atau enggak, baik atau enggak kepada orang, itu mewakili siapa? Negara kamu. Bapak kalau 18 tahun di Tiongkok, terus homeland-nya Indonesia, Bapak lebih nyaman tinggal di mana sebenarnya? Dari lubuk hati yang terdalam, Bapak lebih betah di Tiongkok atau di Indonesia? Karena Indonesia belum ada teknologi sebagus di China. Jadi ketika saya udah memakai Alipay, WeChat Pay, di sini semuanya masih cash. Tapi ketika di sini udah terlengkapi dengan sosial media yang lengkap, teknologi bayaran, menurut saya Indonesia jauh lebih nyaman. Kenapa? Disinilah rumah kita. Apakah susah untuk cari kerja di Tiongkok setelah lulus kuliah? Dan apakah ada saran buat mahasiswa tahun terakhir? Boleh dijawab, Pak. 2017 saya lulus S1, offer saya 9.000 yuan per bulan. Gak banyak sih. 9.000 yuan ditawarin di salah satu perusahaan China. Fresh graduate saya, 18 juta. Wow. S1. Terus saya tolak. Karena saya diterima S2 dengan beasiswa 2,5 tahun. Godaannya lebih tinggi. S1 aja punya opportunity yang banyak. Balik lagi, gimana cara dapat opportunity itu? Kalian harus punya banyak kenalan. Ketika orang China merasa dari diri kamu bisa mendapatkan value yang lebih tinggi. Jadi gini, saya dulu ditawarkan menjadi konsultan juga. Saya ditawarkan untuk buka pasar Indonesia dengan gaji 9.000. Itu tanggung jawab besar. Terus saya bilang kalau misalkan saya digunakan, saya hanya di karyawan di situ saja, ya akan selamanya di situ. Tapi kalau saya buka sendiri, ya kan lebih besar gitu kan cuannya gitu kan. Dengan adanya kalian di perusahaan, mereka bakal mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mereka nggak takut untuk rekrut kamu, dan itu nggak susah. Yes, karena banyak perusahaan Indonesia, banyak perusahaan China yang ingin ke Indonesia. Banyak banget, super banyak. Termasuk mereka sampai ada satu forum yang menjelaskan bagaimana perusahaan China itu bisa landing di Indonesia. Jadi kalau kalian bisa munculkan skill, Topan, dengan adanya saya nih di perusahaan lo, gitu, lo tuh bisa gampang banget nyampe Indonesia.
Lu tuh nggak usah ditipu-tipu dulu gitu. Nah gitu caranya guys. Oke Pak, terakhir sebelum kita menutup sesi talk show-nya, ada kesan pesan lagi nggak atau nasihat-nasihat untuk freshman nih, kan mereka baru mau masuk Unilife. Jadi balik lagi ke topik yang pertama, Indonesia butuh SDM yang unggul. Banyak banget kebutuhannya SDM yang sangat unggul dan bisa membangun negara. Jadi ketika kalian merasa di China udah nyaman, tolong ingat Indonesia butuh kalian. Jadi please balik ketika udah mendapatkan ilmu sebaik-baiknya. Itu aja. Waduh Lin, kenapa itu kok rusak? Iya ya Den. Oh tadi ya aku dengar ada imposter yang mau ngerusak malam kita. Gila, nggak boleh dibiarin ini impostor. Nah, tugas kalian bersama grup kalian adalah menebak siapa impostor malam ini. Loh Den, tapi gimana caranya kita nyari imposternya? Nah, abis ini kalian bakal main game. Dan di setiap game bakal ada hint-hint tersembunyi. Kalian harus cari siapa impostornya. Oke, nggak usah lama-lama. Mari kita main. Ayo kita cari siapa impostornya. Skuy! Have fun guys! Have fun guys! Ini pertanyaan pertama, yaitu ada film, ada gambar tikus, sama gambar roti. Kira-kira apa ya guys? Aries. Ini Gemini. Aries. Aries dulu. Oke, Aries jawabannya apa? Ratatouille. Oke, benar. Aries dapat tambahan 1 poin. Ayo ini apa nih? Pertanyaan ketiga. Gemini. Oke, Gemini apa? Gemini. Doctor Strange ya? Apa? Gemini apa? Doctor Strange ya? Iya betul, Gemini. Dapat tambah 1 poin lagi. Ini Aries jangan mau kalah, kalian udah ketinggalan 2-1 nih. Bener kan tadi? Aries. Ya Aries apa Aries? Fotograf. Fotograf. Bener banget. Ini pertanyaan lagi nih. Gemini. Aries. Gemini. Gemini dulu. Aries. Gemini jawab Gemini. Castle on the Hill, Ed Sheeran. Oke. Naik ke puncak gunung. Aries. Apa tuh? Sosik. Wih, keren banget. Anjir, jago juga lu. Kok bisa tahu sih? Jago. Oke, lanjut. Satu lagi. Ayo. Gemini dulu. Sugar. Oke, bener. Oke, betul. I know you
And I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. The storms are raging on the rolling sea, and wonder how you'll regret. The winds of change are blowing wild and free. You ain't seen nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you, to make you feel my love, to make you feel my love. Ini malam terakhir, benar-benar terakhir. Harapan tinggi jatuh, menguap tak berbentuk. Nyata bukan pertanda, hanya pikiranku saja. Harapan itu semu, sulit untuk ku percaya. Sampai akhirnya ku lihat sendiri sakit hatiku, oh, 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 sakit melihatmu dengannya. Ini kenyataannya, tinggal melupakanmu saja. Janji diri sendiri, berakhir malam ini. Sakit hatiku, oh, 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 sakit
aku dengannya. Sampai akhirnya aku lewati malam ini. Guys, gue set alarm jam 7 ya. Duh, pagi banget. Apa sih sekali. Ya udah. Good night guys. Good night. One, two, three, go. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh yeah, yeah. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ingin ku berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi untukmu selamanya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Sungguh aku sayang kamu. Hai, kami dari HAE mengucapkan welcome to Hangzhou. Hoan ning lai dao Hangzhou. Cantik, Sekarang nih, acara yang ditunggu-tunggu nih. Waduh, apa tuh Den? Kita
kedatangan tamu spesial lagi nih. Oh iya, ini yang YouTuber sama influencer itu ya? Iya, beliau juga ketua Permias Seattle. Langsung aja kita sambut Kak Kania Fanani. Oke, boleh. Jadi, halo semua, perkenalkan nama aku Kania. Aku tuh sekolahnya di University of Washington, lokasinya di kota Seattle. Pertanyaan pertama, Kak. Kenapa nih Kakak pilih kuliah di luar negeri atau specifically di Amerika? Orang tua aku juga waktu itu kuliahnya tuh sempat kuliah di US juga kan. Aku tuh sana ke US tuh sebenarnya pas aku umur 16 tahun. Di US, apalagi di kota Seattle tuh kita ada apa namanya High School Completion Program, di mana kita tuh bisa ambil kelas high school sama college juga at the same time. Jadi kita kayak save money, save time gitu-gitu karena di situ tuh orang tua langsung kayak, oh ya udah ini great opportunity banget gitu kan. Dan di situ kita benar-benar gak hesitate. Tahun berikutnya aku langsung keluar dari sekolah waktu itu, which is aku di Binus Simpruk. Terus aku langsung berangkat ke US. Kakak kenapa sih bisa termotivasi mau jadi ketua Permias gitu? Karena ketua itu tanggung jawabnya besar sekali kan? Kak, kamu ikutlah itu Indo Organization penting, kayak misalnya punya koneksi orang Indo itu kan penting banget, gini-gini. Jadi aku 2 tahun sebagai head of marketing. Lalu sebenarnya tuh pas mau tahun kedua, aku tuh sempat mikir apa aku mau jadi presiden. It's really like a big role, and at the time tuh aku nggak jadi, soalnya aku kayak kayaknya aku masih harus belajar banyak nih. Pada nanya siapa nih yang mau jadi ketua presiden gini-gini. Terus aku juga kayak bener-bener sempet kayak nelpon presidennya at the time, susah nggak sih jadi presiden Permias gini-gini, apa sih kayak nanti struggle-nya tuh gimana, will it really kayak affect my studying gitu-gitu kan. Soalnya kan bener-bener aku harus pour effort and time di sini nih untuk jadi Permias presiden gitu kan. Menurut aku tuh di kuliah ini, it's really where you like find what you love to do. Yes, you are a president, but in here you are learning like so much more than just being a leader, because I think by being a leader, it's not just like untuk nyuruh orang ini itu, but it's like you really try to you learn communication skills, you learn organization skills, opportunity untuk meluaskan connection aku gitu. Kenalan sama Permias New York, LA, sama yang lain-lain, dan aku juga jadi membuat koneksi itu tuh lebih besar. This is what I want, right? I dive into an opportunity, dan aku udah masuk, dan opportunity itu lebih besar lagi. Jadi bener-bener di sini tuh aku diberi kayak kesempatan untuk membuat connection itu lebih gede. And I think that's really important, karena kita sekolah di luar negeri gitu ya, tapi kalau at the end of the day, kita kan bakal, menurut aku sih, ada chance untuk kita balik ke Indo dan saya kerja di sini gitu kan. It's really important untuk kita punya koneksi orang Indo gitu loh. Dan that's why aku bener-bener really dive in banget ke dunia Permias ini, karena I think it's really really important. So, lebih nyesel nggak nyoba daripada nyoba gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya aku kemarin elect myself as president, kita takut gitu, aduh bakal kepilih nggak ya jadi presiden gini-gini. The worst thing that can happen adalah ya udah kita nggak kepilih. Daripada kesempatannya udah hilang, ya nyesel gitu. Anyway, kakak ini kan ketua Permias, kita udah bahas tentang Permias juga, terus aktif di Instagram, as an influencer, ada YouTube channel juga. Gimana cara kakak bagi waktu nih? Udah mikirin banget, besok aku ada deadline ini, aku harus ngerjain ini. Terus besoknya, aku lagi nggak ada PR nih, jadi aku bakal sempetin untuk bikin konten dulu, gini. Aku tuh bener-bener mencoba membagi banget gitu kan. Education comes first, dimana kalau misalnya aku ada deadline, ada PR, itu ya menurut aku it's really important to just first know your priorities aja sih. Don't just limit yourself to that, ya kan. Okay, before we close the session, kakak ada advice apa nih for freshman Hangzhou yang baru mau mulai uni life-nya? Kalian benar-benar belajar untuk get the knowledge, bukan cuma hanya untuk kayak nilai atau untuk graduate at the end of the day. Out of your comfort zone, really try to get all the opportunities that you can. Kayak misalnya ada lowongan apa kalian ambil gitu. Maksudnya nggak ada salahnya juga. Building yourself, growing yourself to become like the person that you didn't even know existed, or having the skills yang dulu tuh kalian nggak tahu you even have. Just kind of like kayak have fun a little bit, and I think that's all this like stressful, harus ini harus itu, tapi I think at the end of the day it's like comes from within juga. Kalau kita kecapean juga kayak
gak ada motivasi ke depannya. So I think it's very important too. Good luck everyone. It's a new journey that you're coming into right now, and really make use of it, and just really use all the opportunities that you can, karena and just like that you'll be graduating, and that's like you'll really want to like step back again and repeat everything. So like bener-bener make use of it banget. That's my advice to you guys. Alex 4 mendaftar ladies. 4 mendaftar ladies. 2 Raisa. 2 turun itu ship harusnya. 5 kenapa bolang? Nomor 3 ke bawah itu Cherry. Bolang itu 5 mendatar bukan 5 menurun. Iya, 5 mendatar. Kebalik. 5 budaya kayaknya. Iya bener. Ke seni gak sih? Tikus nggak sih? 4 menurun tikus nggak sih? 3 mendatar seni. 3 mendatar seni ya. Iya 4 menurun 4 tikus. menurun tikus. Tapi nggak cocok sama Doctor Strange. Tapi 5 menurun apa ini? Iya, yang 5 menurun kan budaya kan? Budaya. Dua tuh. Domba. 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 Terus ini domba. Nomor 5 menurun budaya. Budaya. Udah kelar nih. Feelingku Charlie. Dari mukanya mirip. Kalau nggak Charlie, Weni. Apalagi kan itunya Charlie. apa namanya di game yang ketiga ini ada Cherry. Shirley ya. Bungkus. Aku tulis ya. Gak mungkin kasih bungkus. Ayo cepet. Oke, kita bener. Pertama kali dalam sejarah HISC, welcoming party diadakan secara online. Harapan kami dengan diselenggarakannya acara ini, kita dapat saling kenal satu sama yang lainnya dan mempererat kekeluargaan kita sebagai pelajar Indonesia di kota Hangzhou. Thank you buat yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut acara ini. Kami berharap teman-teman bisa mendapatkan banyak teman baru dan bisa semakin dekat dengan teman-teman kalian. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi baru di Tiongkok, walaupun sekarang kebanyakan masih di stay Indonesia ya, belum ke Tiongkok ya. Mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini, yang nggak kenal bisa kenal ya, yang sudah kenal ya semakin dekat. Under Starlight Awards, tim terkompak jatuh kepada Aquarius. Selamat untuk tim Aquarius. Under Starlight Awards untuk tim terkocak yang jatuh kepada Selamat untuk tim Libra menjadi tim terkocak. Selamat untuk tim Virgo. Virgo! Let's go! Pemenang utama games malam ini dengan total perolehan poin sebanyak 23 poin jatuh kepada Aries. Selamat kepada tim Aries. Kami dari Aries. Tarak Takdung 2020. Tarak Takdung. Tarak Takdung. Punten Kang Teteh. Aries. Maju terus. Pantang mundur. Kelompok yang lain Tenggelamkan. tapi teman-teman jangan keluar
sekian acara kita hari ini. Terima kasih teman-teman buat yang udah mengikuti acara hari ini. Panitia meminta maaf jika ada kata-kata kami yang masih kurang berkenan. Iya, sampai jumpa di acara berikutnya. Jangan lupa selalu pakai masker dan selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Evelyn. Saya Dennis. Kami berdua pamit undur diri. Welcome Party 2020. Under the Starlight. Di event ISC selanjutnya. Bye.